Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan fabrikasi besi dapur listrik mata kuliah metalurgi fisik yang diampu oleh Pak Janan. Bentar kawan-kawan. Nah, ini kelompok kami, kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Nama saya sendiri adalah Alwisa Bakhtiar dengan NIM 20030500001. Yang kedua Muhammad Muizul Asad, NIM-nya 20030500021. Yang terakhir yaitu Sultan Rofiur Rohim, NIM-nya 20030500022. Ya, kami adalah mahasiswa teknik mesin Universitas Muhammadiyah Purwokerto dari Fakultas Teknik dan Sains. Sebelum kami memulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa melakukan presentasi ini walaupun dalam Zoom. Ya, yang pertama saya akan membacakan dapur listrik, teman-teman. Ya, dapur listrik adalah peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan logam atau peleburan logam di mana besi bekas atau logam lain yang dipanaskan dan dicairkan dengan busur listrik yang berasal dari elektroda ke besi bekas di dalam sebuah tungku pelebur. Pembuatan baja dalam dapur listrik merupakan cara yang paling baik dan menguntungkan dibandingkan dengan cara-cara lainnya. Prinsip kerja dapur listrik yaitu energi listrik diubah dengan bermacam-macam cara menjadi energi panas untuk memanaskan dan mencairkan logam. Pembuatan baja dalam dapur listrik mempunyai banyak kelebihan, yaitu yang pertama, temperatur yang dicapai cukup tinggi, dapat melalui 2000 derajat Celcius sehingga mampu untuk mencairkan logam-logam paduan yang titik cairnya tinggi. Misal nih teman-teman, paduan krom, molybdenum, nikel, tungsten, dan lain-lain. Bekerja dengan penghasilan terak yang banyak sampai 55 sampai 60 derajat CAO. Lagi pula dapat menghilangkan unsur-unsur yang merugikan terhadap sifat-sifat baja seperti fosfor dan sulfur, terutama pada induction furnace akan diperoleh deoksidasi dan degasifikasi daripada baja. Yang keempat, menghasilkan cairan dengan kualitas tinggi dan efisiensi yang tinggi dengan material yang hilang terbakar yang minimum serta kemudahan dalam pengendalian temperatur cairan logam. Harga yang mahal nih teman-teman, investasi yang besar baik dari pengadaan tanur itu sendiri dan dari biaya energi yang tinggi merupakan kekurangan dalam penggunaan tanur listrik. Nah, dapur listrik dapat digunakan untuk pembuatan baja ada 2 macam, yaitu electric arc furnace dan yang kedua induction furnace. Dan ini contoh gambarnya teman-teman dari kedua ini macam. Nah, tanur busur api arc furnace. Tanur ini digunakan untuk proses peleburan, pemurnian, dan untuk proses penahanan cairan logam pada temperatur tertentu atau holding furnace.
Tanur ini biasanya memiliki kapasitas untuk menampung cairan logam sebanyak 5-25 ton. Keuntungan dari penggunaan tanur-tanur busur api adalah yang pertama, busur api dapat terbentuk merupakan sumber panas tanpa resiko terkena kontaminasi, sehingga kemurnian cairan logam dapat terjaga. Yang kedua, penggunaan panas dapat dikendalikan dengan mudah. Yang ketiga, efisiensi panas sangat baik sekitar 70% nih teman-teman. Di samping muncul biaya yang tinggi akibat kebutuhan listrik merupakan kerugian dari penggunaan tanur jenis ini. Lapisan udara di atas cairan logam mudah untuk dikendalikan. Yang selanjutnya, kehilangan atau losses bahan paduan seperti krom, nikel, dan tungsten yang rendah. Yang selanjutnya tanur busur api arch furnace. Ini gambarnya ya teman-teman. Saya akan membacakan dulu. Material logam dapat mencair karena adanya elektroda yang dihubungkan dengan rangkaian listrik atau electrical circuit yang akan membentuk suatu busur api yang akan mencairkan logam. Electric arc furnace menggunakan 3 buah elektroda, yaitu sesuai dengan jumlah pas dari aliran listrik yang digunakan. Arus yang digunakan adalah arus bolak-balik 3 phase 3 alternating current. Pada electric arc furnace ini bahan isian akan dipanaskan dan dicairkan oleh adanya radiasi dari busur listrik atau electric arc yang terjadi antara elektroda-elektroda yang digunakan. Pada instalasi electric arc furnace ini digunakan step down transformer yang berguna menurunkan tegangan voltage aliran listrik yang tinggi yang akan digunakan memanaskan dan mencairkan bahan isian. Nah ini gambarnya teman-teman bisa dilihat. Ya mohon maaf karena kurang ini jelas. Ya selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Muhammad Muisul Asad. Monggo Mas. Ya, makasih. Di sini saya mau membacakan tentang tanur busur api, arch furnace. Penggunaan sistem saluran dengan ukuran yang besar akan mengakibatkan proses peluburan menjadi semakin lama. Pemuatan bahan baku dilakukan dengan cara sebagai berikut. Distribusikan bahan baku pada seluruh permukaan tanur. Hindari bahan baku yang terkumpul di bawah elektroda. Akan lebih mudah apabila bahan baku dengan ukuran kecil diletakkan di atas bahan baku yang besar atau tebal. Proses peleburan baja dengan tanur busur api terbagi menjadi 2 proses, yaitu proses terak asam dan proses terak basa. Jadi di sini tuh untuk meleburkan sebuah logam atau jenisnya itu kalau semakin tebal itu semakin lama gitu kan. Nah kalau semakin tipis ya semakin cepat gitu. Ayo lanjut Wi. Nah ini proses terak asam ya. Terak asam pada dasarnya mengandung silika yang terdapat dalam ikatan kimia. Iron manganese silicate. Terak ini terbentuk akibat reaksi oksidasi redoks. Pada tahapan ini terjadi proses pemurnian dari cairan logam yang dilakukan dengan pengendalian dalam penghilangan reduksi gitu kan. Jadi di sini tuh ada sistem oksidasi sama reduksi gitu. Pasti kan kalau ada oksidasi ya ada reduksi gitu. Beberapa unsur seperti karbon, mangan, dan silikon melalui proses oksidasi. Proses penghilangan fosfor dan sulfur
sulit dilakukan. Pengontrolan kandungan kedua unsur tersebut hanya dapat dilakukan dengan pemilihan secara ketat bahan yang dimuat, di mana bahan yang dimuat harus memiliki kandungan rendah dari kedua unsur tersebut. Pada proses terak basa, perhatian pada kandungan sulfur dan fosfor tidak perlu dilakukan selama kedua unsur tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan. Dengan pemilihan material yang tepat pada peleburan baja paduan dapat dilakukan dengan melakukan pemuatan menggunakan bahan baku dengan kandungan karbon yang rendah. Dan untuk mencapai kandungan kimia akhir dilakukan dengan menambahkan bahan paduan gitu. Jadi ini proses terak asam. Next. Nah ini pada tahapan ini untuk pengikatan terak dilakukan dengan penambahan biji besi dan batu kapur yang ditambahkan pada saat pemuatan awal atau pada saat bahan baku telah mencair. Penambahan biji besi dan batu kapur saat awal proses peleburan dapat mengakibatkan hilangnya unsur fosfor. Yang harus diperhatikan pada pemberian biji besi dan batu kapur adalah kedua bahan tersebut dapat memperlambat proses peleburan. Hindari saat pemasukan kedua bahan tersebut di bawah busur api yang juga akan merusak elektroda. Pemberian biji besi tergantung dari kebersihan scrap yang digunakan. Pemberian batu kapur bervariasi, berkisar antara 2% sampai 5% dari total bahan baku yang digunakan, tergantung dari kandungan sulfur dan fosfor yang akan dihilangkan. Jadi persennya itu tergantung bahan baku gitu loh. Kalau bahan bakunya mungkin yang lebih kuat atau lebih pekat ya lebih tinggi juga gitu kan yang dihilangkan. Ayo next week. Nah, ini masih proses terak asam ya. Jadi komposisi aktual dari terak yang terbentuk pada saat pendidihan tergantung dari kandungan karbon pada cairan logam serta proses desulfurisasi dan dehosporisasi. Tahap 1 ini pencairan, yaitu tahap pertama peleburan di mana bahan baku pada diubah menjadi material cair hingga temperatur 15.500 derajat sampai 16.000 derajat. Di sini reaksi-reaksi dalam tahapan terhadap elemen-elemen yang dikandungnya, karbon monoksida, sulfur, Si, PCr kan, mulai berlangsung dengan pembubuhan besi oksida sebagai reaksi. Contohnya ini Fe3O4 jadi 4FeO gitu. Dan seterusnya. Ayo Wi, next. Tahap 2, tahap pembersihan. Dilakukan dengan pembubuhan bahan pembawa karbon monoksida dan Fe itu besi kan ya. Dan oksigen berarti itu kan sebanyak 3% sampai 4% dari seluruh berat bahan baku. Pada temperatur tinggi, reaksi C plus FeO kurang lebih Fe plus CO akan mengakibatkan terjadinya pendidihan. Penambahan CaO akan terjadi pengikatan elemen Cr, Vni, Val, Zn, dan B menjadi terak. Lama dari tahap ini sekitar 30 menit setelah pembersihan ini akan menghasilkan C turun sampai 0,5%. Si kurang lebih 0,1%, Mn kurang lebih 0,1%, P sama dengan 0,02%, S sama dengan 0,04%. Cairan mengandung O2 yang tidak mengambil kotoran. Tidak ada dioksidasi. Tahap 3, penyelesaian. Tujuan tahap ini adalah untuk menyingkirkan O2 dari cairan
penataan susunan komposisi, desulfurisasi akhir, pencapaian temperatur ideal untuk penuangan, penyingkiran sisa-sisa deoksidasi, dan deoksidasi akhir. Next. Ini peralatan pendukung pada tanur busur api. Pendingin air digunakan pada tanur besi, tanur busur api untuk mendinginkan bagian-bagian penting dari tanur, yaitu pemegang, lengan, dan penjepit elektroda. Bagian penutup tanur, daerah sekitar pintu. Peralatan breathing, pemanasan awal, material yang akan dilebur, dilakukan dengan menggunakan gas alam atau bahan bakar cair lainnya. Akan mengurangi penggunaan energi listrik saat proses peleburan. Dengan dilakukan pemanasan awal akan mengurangi waktu peleburan serta akan mengurangi oksida dari bahan baku yang kemudian akan memperpanjang usia bahan pelapis tanur dan elektroda. Pengisap debu dan asap sebagai peralatan pendukung pada tanur busur api. Ini ada ventilasi saluran udara digunakan untuk memisahkan debu dan asap. Pengisap debu dan asap yang dipasang langsung di atas tanur. Pengisap debu dan asap yang menutupi permukaan tanur. Dan pengisap debu dan asap berbentuk kanopi. Ya, terima kasih Mas Next. Asad. Ya, udah cukup. Jadi teman-teman, kita punya video dari ini fabrikasi besi dapur listrik. Sebenarnya sih udah di ini, cuma nggak bisa dibuka di PowerPoint-nya. Jadi saya akan lewat ini saja. Ya. Nah, ini teman-teman. Halo, belum kelihatan, Wi. Apa? Belum kelihatan. Belum. Masa sih? Share screen-nya ganti dulu itu. Share screen-nya diganti. Share screen-nya diituin dulu, di close dulu, diulangin. Udah? Sudah.
Nah, gitu teman-teman. Jadi ya intinya proses dari fabrikasi dapur listrik itu sangat panjang ya. Cuma tidak bisa kami jelaskan di sini soalnya untuk mempersingkat waktu bisa kalau nanti ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar ya teman-teman. Ya untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sultan Rofiur Rohim. Monggo Mas, silahkan. Untuk selanjutnya ini kita akan membahas tanur induksi. Secara umum, tanur induksi digolongkan sebagai tanur peleburan atau melting furnace dengan frekuensi kerja jala-jala 50 Hz sampai frekuensi tinggi 10.000 Hz dan tanur penahan panas atau holding furnace yang bekerja pada frekuensi jala-jala. Prinsip kerja induction furnace hampir sama dengan kerja transformator, di mana ada lilitan listrik berfrekuensi tinggi, maka akan didapatkan atau timbul arus induksi dalam lilitan sekunder yang terdiri dari crucible dan isian logam cair. Arus induksi atau arus eddy memanaskan dan mencairkan bahan isian. Pemilihan frekuensi
kerja tanur peleburan sangat erat hubungannya dengan material yang dilebur maupun kapasitas peleburan. Mengingat frekuensi kerja tersebut akan mengakibatkan terjadinya gejolak cairan atau stirring selama proses peleburan dengan tinggi puncak yang berbeda-beda. Sedangkan semakin tinggi frekuensi kerja, maka akan naik pula kapasitas peleburan. Dengan demikian, kompromi antara kebutuhan kapasitas dengan akibat yang akan ditimbulkan oleh gejolak cairan terhadap material perlu dilakukan. Tanur penahan panas berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan, sehingga memerlukan daya yang relatif kecil, namun memiliki kapasitas yang sangat besar. Proses peleburan dengan menggunakan tanur jenis ini dapat dilakukan, namun harus selalu diawali dengan bahan cair dan pemasukan bahan padat yang dihitung sedemikian rupa agar tidak terjadi pembekuan di dalam tanur. Selanjutnya. Selanjutnya itu prinsip dasar pemanasan dengan induksi. Prinsip pemanasan pada benda yang diletakkan di antara medan elektromagnetik arus bolak-balik akan ditembus oleh medan listrik induksi mengakibatkan naiknya temperatur bahan. Laju kenaikan temperatur akan berbeda-beda untuk setiap jenis maupun ukuran bahan, sebab resistensi dari setiap bahan tersebut berbeda. Sebatang silinder logam diletakkan pada sebuah kumparan yang dialiri arus bolak-balik, maka medan magnet yang terbentuk oleh kumparan akan menimbulkan arus induksi pada silinder logam. Silinder logam menjadi panas oleh energi panas Joule yang timbul akibat lompatan elektron dari arus induksi yang terhambat oleh resistensi dari logam. Seperti yang lanjut. Masih dalam tanur induksi, dilihat dari prinsip kerjanya, maka tanur induksi dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama tanur induksi saluran dan tanur induksi krus. Pada umumnya, tanur induksi saluran digunakan sebagai alat penahan panas cairan atau holding furnace, sedangkan untuk keperluan peleburan tanur induksi yang digunakan adalah jenis krus. Krus terbuat dari bahan refraktori yang dipadatkan dan disinter dalam tanur tersebut. Diameter krus yang terlalu besar mengakibatkan panas akan terserap terlalu banyak oleh bagian cairan yang tidak terjangkau induksi, sehingga laju pemanasan cairan akan menjadi terlalu lambat. Sebaliknya, bila diameter krus terlalu kecil, akan terjadi overheat pada cairan karena laju pemanasannya terlalu tinggi. Selanjutnya, efisiensi peleburan dengan tanur induksi. Pemanasan tanur induksi efisiensi akan semakin tinggi pada bahan baku yang lebih besar tanpa dipengaruhi oleh frekuensi kerjanya. Pada awal proses peleburan selalu dipilih bahan baku dengan dimensi mendekati diameter dalam krus. Muatan awal ini minimum harus dapat mengisi 20% dari kapasitas tanur. Penggunaan tanur induksi frekuensi jala-jala untuk peleburan dari bahan padat hanya dapat dimulai dengan muatan awal yang dibuat sebagai balok yang masif atau steering block. Untuk menghindari pemakaian steering block harus disisakan sebanyak 1/3 dari kapasitas tanur sebagai muatan awal. Hal ini disebabkan oleh besarnya kedalaman penetrasi sehingga membutuhkan bahan baku berukuran besar. Tanur dengan frekuensi lebih tinggi atau frekuensi medium diawali dengan bahan baku berukuran kecil. Selama bahan belum mencair, setiap potongan bahan akan terjadi arus induksi yang mengakibatkan naiknya temperatur potongan bahan tersebut. Laju kenaikan temperatur lebih tinggi pada potongan bahan yang paling dekat dengan kumparan. Bahan baku yang telah mencair dipanaskan terus hingga mencapai temperatur ideal proses peleburan. Pada saat ini akan terjadi gejolak cairan atau stirring akibat adanya gaya yang timbul dari medan induksi dan bergerak secara
periferal. Gejolak cairan ini pada proses peleburan menjadi hal yang menguntungkan, di mana akan terjadi distribusi temperatur maupun homogenisasi paduan yang baik di dalam cairan, terutama pada saat dilakukan rekaburisasi. Namun demikian, gejolak yang besar juga akan meningkatkan laju oksidasi serta erosi pada lining. Oleh karena itu, perancangan tanur induksi untuk peleburan bahan tertentu harus memperhatikan fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu langkah operasi peleburan tanur induksi. Berikut uraian langkah operasi peleburan induksi beserta ilustrasinya. Pertama, memasukkan bahan dasar. Selanjutnya, pemanasan awal kurang lebih selama 15 menit dengan pemberian beban 10 kW. Selanjutnya, pemberian beban 60 sampai 120 kW. Selanjutnya, setelah bahan mulai mencair, masukkan bahan selanjutnya. Penambahan beban 120 sampai 190 kW atau full power hingga seluruh bahan mencair. Kemudian masukkan bahan paduan. Terus selanjutnya ukur temperatur cairan sebelum pengambilan sampel. Kemudian pengambilan sampel pada temperatur kesetimbangan. Kemudian periksa komposisi dari sampel ke laboratorium. Selanjutnya itu ada penahanan temperatur sedikit di atas temperatur didih dengan bebanan 60 kW. Lakukan koreksi bila komposisi belum mencapai target yang diinginkan. Naikkan temperatur sampai temperatur tapping yang diinginkan. Periksa temperatur. Terus selanjutnya tapping lagi. Selanjutnya. Bentar teman-teman, terima kasih Mas Sultan. Berhubung waktu Zoom-nya akan habis, saya akan stop dulu dan akan melanjutkan ke Zoom lagi. Kita masuk ke Zoom lagi teman-teman. Ini sebentar lagi udah mau selesai katanya Wi. Ya tapi udah tinggal 2 menitan. Oh iya ding, ya udah. Ya. Mohon masuk lagi ya guys. Ya. Oke.